sempat terjadi bentrok di TNI versus warga di Dusun Saurmatio, Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Video bentrok itu direkam dan diunggah serta langsung viral di media sosial karena sempat disiarkan secara langsung oleh pemilik akun Facebook. Kodam 1 Bukit Barisan pun langsung angkat bicara terkait kejadian itu. Dan untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami reporter dari Tribun Medan, ada Anugrah yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Anugrah. Halo, selamat siang, Dea. Ya, Ya, saya. selamat siang Anugrah. Oke, selamat Silakan bisa siang. Anda ceritakan bagaimana kronologi terjadinya bentrok antara warga yang sehariannya bekerja sebagai petani dan juga TNI di Desa Setuan Kabupaten Deli Serdang ini. Oke, bentrok antara petani Desa Setuan Kabupaten Deli Serdang dengan anggota TNI kemarin terjadi. Kodam 1 Bukit Barisan itu terjadi pada hari Selasa 4 Januari yang lalu sekitar pukul 12. Menurut Marlin Simanjuntak, salah seorang warga yang ada di sana, kericuan itu terjadi persoalan masalah lahan yang pada saat itu TNI datang untuk memasang pelang, begitu pelang mengatasnamakan jika kawasan itu adalah hak guna usaha dari TNI Kodam 1 Bukit Barisan di Deli Serdang. Nah, menurut informasi warga dari Marlin Simanjuntak, pada saat itu kejadian bentrok itu terjadi pukul 12. Sebelum itu pada pukul 9 mereka dari TNI itu datang membawa 3 truk pasukan untuk memasang pelang pemberitahuan jika hak HGU atau lahan sekitar 65 hektar itu adalah masuk ke dalam HGU atau hak guna usaha milik Kodam 1 Bukit Barisan. Nah, awalnya mereka mengatakan jika TNI datang untuk memasang, awalnya tidak ada bentrokan, namun pada saat itu pihak masyarakat menolak pemasangan pelang karena mereka merasa jika lahan yang dikuasain mereka itu adalah tanah warisan yang sudah mereka dudukin selama 3 keturunan. Dan awalnya tidak ada keributan, kemudian karena warga memaksa untuk TNI agar menurunkan pelang, di situ terjadi gesekan di awalnya, gesekan hingga akhirnya situasi kemudian memanas dan akhirnya terjadi bentrokan. Dan di dalam bentrokan itu terjadi juga korban jiwa atau korban luka yang diduga dilakukan oknum TNI karena ada tindakan kekerasan. Salah satu dari korban adalah 3 orang anak kecil atau pelajar yang saat ini sudah dilakukan visum dan sudah dilaporkan ke POM atau polisi militer, begitu deh ya. Baik, lalu seperti apa kondisi terkini di lokasi bentrok tersebut dan apa juga dampak atas peristiwa tersebut, Anugrah? Nah, untuk saat ini kondisi di sana sudah mulai reda, masyarakat juga sudah mulai kembali beraktivitas seperti semula, mereka sudah berani untuk lagi turun ke ladang, ke sawah untuk mengolah sawahnya sendiri. Yang kemarin mereka katakan mereka sempat takut, khawatir karena mungkin akan ada mereka merasa kalau khawatir gitu kira-kira secara psikologi juga mereka sangat terganggu. Namun sejak semalam mereka sudah kembali lagi ke sawah dan pada 6 Januari semalam mereka atau hari Kamis semalam tepatnya mereka bersama kuasa hukumnya juga telah mendatangi polisi militer untuk melaporkan adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI yang kemarin turun ke sawah, begitu kira-kira. Kemudian di dalam laporannya mereka meminta agar TNI, khususnya polisi militer, untuk mengusut tindak kekerasan yang dilakukan kepada warga dan khususnya kepada beberapa orang anak yang pada saat itu juga terlibat bentrokan dan mereka itu ada yang dipukul, ada yang ditendang, ada yang dicampakkan mereka oleh anggota TNI dan semalam sudah ada 6 orang, baik itu korban, baik itu saksi yang diperiksa oleh polisi militer. Begitu, Dea. Lalu bagaimana, apakah kasus ini sudah selesai atau masih ada proses penyelesaian yang masih dilakukan antara kedua belah pihak ini? Oke. Semalam juga dari
Kodam dari Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan, Bapak Donald Silitonga juga sudah membentuk tim untuk mengusut adanya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI. Dia dalam pernyataannya dia mengatakan pihak TNI akan melakukan investigasi untuk adanya dugaan tindakan kekerasan. Kemudian juga semalam Letkol Rizal selaku dari Kepala Puskopar Bukit Barisan telah menyatakan, telah membuat pernyataan jika lahan yang disengketakan sebanyak 65 hektar itu sesuai dengan amanat Mahkamah Agung nomor 209 maksud saya tahun 2000, itu adalah area hak guna usaha yang dimiliki oleh Kodam 1 Bukit Barisan, dan sampai saat ini kedua belah pihak masih menunggu dari Kodam juga mengatakan jika mereka bersedia untuk membuka jalur perdamaian, membicarakan lagi, mencari jalan tengah persoalan lahan tersebut. Namun untuk warga, mereka juga sudah selain melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi, mereka juga sudah melaporkan atau memberikan gugatan ke pengadilan di Serdang Bedagai untuk terkait kepemilikan lahan tersebut. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Marlin Simanjutak, satu di antara warga desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu. Berikut liputan lengkapnya. Diceritakan Bu, terkait dengan kejadian yang kisruh dengan TNI kemarin itu pada hari apa, jam berapa, terus bagaimana suasananya pada saat itu? Kejadiannya berawal mulai pagi sekitar jam 9 kurang lebih. Awal kejadian ya, saat itu mobil Posko 4 itu 3 truk besar datang bersama pasukannya, anak buahnya, belum lagi mobil pribadi sama kereta. Seperti itu keadaannya. Jadi pada saat itu masyarakat masih sepi. Hanya beberapa orang kami yang pertama masuk ke lapangan menghalangi. Jadi awalnya kami masih bisa menghalangi. Tapi mereka mobilnya berhenti di 3 titik. Di titik pertama itu masih bisa kami halangi karena masyarakatnya banyak. Tapi ketika bergerak ke titik yang lain, kami kekurangan massa. Karena massanya kan masih sedikit, sementara titiknya 3. Beralihlah sebagian massa ke sana, posisinya hanya berapa orang, hanya 3 orang di sana. Jadi dalam 3 orang, yang 3 orang ini berusaha untuk menghalangi pendirian pelangnya sebetulnya. Tapi karena memang mereka pun nggak main-main, nggak peduli, mereka dorong masyarakatnya biar nggak bisa menghalangi mereka. Ada yang 1 orang warga yang saking nekatnya untuk menghalangi pendirian pelang itu sampai masuk dia ke lubang yang sudah digali oleh posko pendirian pelang. Tapi itu pun mereka angkat, mereka lempar keluar.